Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mahfatur Ramadan. Saya dari kelas 12 IPA 3. Nomor absen saya 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Akta Widianto dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 8 Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Mongga Lubis dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Pratomo, absen 37 dari kelas 12 IPA 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Oke, yang pertama, pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang di dalamnya menceritakan tentang fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa lalu yang menjadi latar belakang atau asal muasal sesuatu yang mana kejadian tersebut memiliki nilai sejarah. Jadi kata kuncinya yang pertama urutan peristiwa, yang kedua, urutan peristiwa itu haruslah terjadi di masa lampau. Lalu, peristiwa tersebut harus benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Kemudian, kita akan membahas fungsi dari teks cerita sejarah. Fungsi dari teks cerita sejarah ada 4. Fungsi edukatif, rekreatif, inspiratif, dan instruktif. Yang pertama, fungsi edukatif. Seperti yang kita tahu, fungsi edukatif ini sebagai petunjuk atau pembelajaran moral kepada manusia dalam bersikap. Maksudnya, petunjuk ini ketika kita membaca teks sejarah, kita mampu meneladani sikap atau watak tokoh yang ada di dalam teks sejarah tersebut dan menerapkan sikap-sikap tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif memberikan rasa gembira atau senang kepada pembaca. Maksudnya, ketika membaca teks cerita sejarah, pembaca itu mampu merasa terhibur dengan jalinan cerita yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Yang ketiga, fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif ini memberikan inspirasi, imajinasi, kreativitas dalam berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya, teks cerita sejarah mampu memberikan ide-ide kreatif kepada si pembaca dengan membaca amanat dari teks cerita sejarah tersebut. Nah, yang terakhir, fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Maksudnya alat bantu teks sejarah. Dengan membaca teks sejarah, kami bisa mengonstruksi sejarah dengan sudut pandang yang berbeda. Kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari teks sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Maksudnya, teks cerita sejarah disajikan dengan urutan peristiwa atau urutan kejadian yang runut atau saling berkesambungan. Yang kedua, bentuk teks tersebut yaitu teks cerita ulang atau recount, yang artinya teks tersebut sudah terjadi di masa lalu. Dan selanjutnya, yang ketiga, struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa dan reorientasi yang akan dijelaskan lebih dalam di slide berikutnya. Yang keempat, umumnya sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menyatakan waktu atau menyatakan hubungan waktu antara dua peristiwa yang berbeda. Contohnya ada kemudian, selanjutnya, berikutnya. Yang terakhir, berisikan sebuah fakta yang terjadi. Artinya, pernyataan-pernyataan yang di dalam teks cerita sejarah merupakan fakta yang benar-benar terjadi di masa lampau. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur dari teks sejarah. Nah, apa saja sih struktur teks sejarah itu? Yang pertama itu ada pengenalan situasi cerita. Nah, dalam bagian ini pengarang memperkenalkan latar dari cerita, baik itu waktu, tempat, maupun peristiwa, dan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini menyajikan bagian awal berbagai macam masalah, pertentangan, dan kesukaran para tokoh. Yang ketiga ada menuju konflik atau rising action. Nah, pada bagian ini terjadi peningkatan
peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran para tokoh. Yang keempat, ada puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Bagian ini disebut juga dengan klimaks. Nah, pada bagian ini ditentukan perubahan nasib dari beberapa tokoh, misalkan yang tadinya dia baik bisa menjadi jahat, atau yang tadinya dia jahat bisa menjadi baik. Yang kelima, ada penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa klimaks tersebut. Yang terakhir itu atau yang keenam ada koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Nah, komentar yang dimaksud pada bagian ini disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti. Nah, kata ganti ini merupakan kata yang dipakai untuk merujuk suatu benda maupun nama seseorang secara tidak langsung. Nah, contoh dari kata ganti atau pronomina ini ada kata ganti orang pertama, contohnya aku, saya. Dan selanjutnya ada kata ganti orang kedua, contohnya engkau. Dan ada kata ganti orang ketiga, contohnya beliau, ia, dan lain-lainnya. Yang kedua, menggunakan frasa adverbial. Frasa adverbial ini merupakan salah satu jenis frasa yang berupa keterangan menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan juga tempat. Contohnya seperti rumah biru itu, malam hari ini, terus dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan verba material atau kata kerja yang menjelaskan suatu aktivitas. Contohnya ada membaca, mendorong, melempar, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua peristiwa dan berfungsi untuk menata urutan-urutan peristiwa agar runut. Nah, contohnya itu kemudian, setelah itu, dan lainnya. Yang terakhir, kaidah kebahasaan yang terakhir, menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Sekarang kita akan membahas jenis dan contoh teks cerita sejarah. Jenis teks cerita sejarah ada dua. Yang pertama sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Kalau sejarah fiksi, ini cerita sejarahnya berdasarkan imajinasi yang belum tentu atau tidak pernah terjadi. Contohnya, cerpen, novel, roman, legenda. Sebaliknya, kalau cerita sejarah non-fiksi, ini sejarah yang berdasarkan fakta atau benar-benar pernah terjadi sebelumnya. Misalnya biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Selanjutnya itu mengenai perbedaan teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non-fiksi. Nah, perbedaannya itu ada 4. Yang pertama itu berdasarkan tokoh di dalamnya. Kalau teks cerita sejarah fiksi itu, tokoh di dalamnya itu tidak nyata, atau dalam dunia nyata ini tidak benar adanya. Sedangkan kalau teks cerita sejarah non-fiksi itu, tokoh di dalamnya itu nyata, atau dalam dunia nyata itu memang benar ada. Selanjutnya itu berdasarkan isinya. Kalau teks cerita sejarah fiksi itu, isinya itu tidak benar-benar terjadi, atau bisa dibilang itu tidak nyata, dan hanya hasil imajinasi pengarangnya. Sedangkan kalau teks cerita sejarah non-fiksi itu, isinya itu memang benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada berdasarkan sumbernya. Kalau teks cerita sejarah fiksi itu, sumbernya itu sebagian besarnya itu berdasarkan imajinasi pengarangnya, tetapi ada juga yang tidak. Nah,
Kalau teks cerita sejarah non-fiksi itu sumbernya itu semuanya berasal dari dokumen sejarah dan juga tokoh-tokohnya itu relevan. Nah, yang terakhir itu berdasarkan fungsinya. Kalau teks cerita sejarah fiksi itu fungsinya itu hasil karya sastranya itu untuk seni. Sedangkan kalau yang non-fiksi itu fungsinya itu sebagai karya ilmiah ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu adalah mengabstraksi. Mengabstraksi teks cerita sejarah itu adalah membuat ringkasan atau intisari dari teks cerita sejarah tersebut. Nah, berikut ini ialah langkah-langkah dalam mengabstraksi teks cerita sejarah. Langkah-langkahnya itu ada 6. Yang pertama itu membaca teks secara lengkap. Nah, yang kedua menentukan ide pokok dari teks tersebut. Yang ketiga itu menentukan kalimat utama. Yang keempat, menentukan kata kunci. Yang kelima, membuat kalimat berdasarkan kata kunci. Dan yang terakhir itu menyusun teks menjadi sebuah abstraksi. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada menganalisis teks cerita sejarah. Nah, dalam menganalisis ini terdapat beberapa cara. Ya, cara yang pertama itu menentukan sebuah ide pokok dari paragraf. Dan cara kedua yang terakhir itu mengidentifikasi struktur serta kaidahnya.